Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Apa kabarnya? Oke, alhamdulillah baik ya. Oke, pertemuan kedua kita akan membahas mengenai prinsip dasar AMDAL ya teman-teman ya. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, masih ingat teman-teman kita di pertemuan pertama membahas tentang apa? Oke, tentang pengelolaan lingkungan ya. Apa aja yang kita bahas kemarin? Mulai dari apa? Iya, mulai dari sejarah ya. Oke. Budi gimana Budi? Apa aja yang kita bahas kemarin? Oke, perkembangan ya, perkembangan pengelolaan lingkungan ya. Munculnya pengelolaan konsep pengelolaan lingkungan itu sendiri mulai dari secara global dan juga secara nasional. Oke. Kalau gitu di pertemuan kedua ini kita akan langsung bahas tentang inti dari AMDAL itu sendiri ya. Kita akan membahas tentang konsep dasar AMDAL. Mulai dari definisi hingga ke peraturan perundangan terkait dengan AMDAL itu sendiri. Oke. Sebelum dimulai, saya ingin mengingatkan peraturan kelas. Yang pertama, pastikan teman-teman membuka kamera ya. Selama pertemuan ini, teman-teman diwajibkan untuk membuka kamera, tidak boleh dimatikan. Kemudian pastikan teman-teman memute ya, matikan audio teman-teman kalau sedang tidak bertanya. Dan jangan makan dan minum ya, tidak diberikan makan dan minum selama perkuliahan ini. Dan raise hand atau ya raise hand ya, pakai kolom raise hand itu diklik kalau teman-teman ingin bertanya atau ingin menjawab. Dan juga teman-teman boleh langsung ke formzoho.com ya untuk absensi. Ini saya akan copy ke chat ya. Silakan teman-teman akses untuk kehadiran di pertemuan kedua. Oke. Adapun learning outcome atau kemampuan yang diharapkan setelah pertemuan yang kedua ini ya, adalah teman-teman diharapkan bisa menjelaskan prinsip dasar dan perundangan terkait AMDAL ya. Adapun untuk dua buku wajib yang sudah saya jelaskan di pertemuan pertama, akan ada Morgan 1998 dan Indasa 2020 ya tentang AMDAL ini. Teman-teman silakan cari di perpus atau juga boleh silakan teman-teman beli ya di toko buku terdekat. Oke, ini adalah referensi yang akan kita gunakan. Nah, hari ini kita akan membahas 4 outline ya, 4 topik. Jadi mulai dari definisi AMDAL, kemudian tujuan dan manfaat AMDAL, kemudian 4 dokumen AMDAL, dan nanti akan ada studi kasus saya berikan di akhir ya. Oke, ini saya kasih lihat teman-teman ada artikel ya, di mana masyarakat mempertahankan lahan dari PT TPL. Ini belasan warga adat Natumingka Luka-Luka. Ini ada 6 bulan lalu ya. Oke, kemudian konflik lahan suku anak dalam dengan korporasi sawit. Nah, ini juga ada konflik juga. Kemudian pemuda Pekal Bengkulu tolak AMDAL tambang PT Inmas Abadi. Nah, ini menolak AMDAL terkait tambang. Kemudian petani Magetan resah, air sungai tercemar limbah pabrik penyamakan kulit. Artinya ini menyebabkan masyarakat resah karena adanya karena sungai tercemar akibat limbah perusahaan ya. Nah, saya ingin menanyakan kepada teman-teman, dari keempat artikel ini, kira-kira teman-teman bisa menarik kesimpulan tidak? Kira-kira apa penyebab terjadinya keempat konflik ini? Kira-kira apa yang salah? Peran apa yang hilang dalam hal ini? Silakan teman-teman. Raise hand dulu ya kalau teman-teman ingin menjawab. Oke, Ani silakan. Kira-kira kenapa ini bisa terjadi?
Oke, bagus sekali jawabannya. Jadi ini terjadi karena menurut Ani adalah masyarakat, menurut perusahaan ya, perusahaan tidak mematuhi aturan gitu ya, atau tidak mematuhi AMDAL. Oke, apalagi ada lagi nggak yang lain? Boleh silakan resen. Oke, Jaka, silakan Jaka. Oke, bagus sekali jawabannya. Jadi menurut Jaka ini konflik yang terjadi karena perusahaan membuang limbah dan juga mengambil lahan masyarakat, mengganggu masyarakat. Oke, terima kasih jawabannya ya. Nah, dari teman-teman yang sudah menjawab tadi, bisa disimpulkan bahwa konflik antara masyarakat dan perusahaan ini terjadi karena tidak dipatuhinya peraturan ya, terkait AMDAL. Nah, mulai dari terjadinya konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan, kemudian konflik lahan, konflik limbah ya, karena limbah. Nah, dan juga konflik karena tambang ini berarti berhubungan dengan lingkungan juga, teman-teman ya. Oke. Nah, kita langsung ke konsepnya, teman-teman. Nah, di sini bisa lihat bahwa gambar ini bisa lihat nggak, teman-teman? Kira-kira apa nih, teman-teman, dari gambar ini yang bisa kita lihat? Ya, silakan. Oke, ada pabrik ya dengan asapnya. Oke, kendaraan dengan asapnya, betul. Ya, jadi bisa dilihat di sini bahwa aktivitas yang dilakukan masyarakat ini pasti memiliki dampak ya bagi lingkungan dan bagi masyarakat di sekitarnya. Mulai dari kegiatan industri ya, pabrik, kemudian transportasi, semuanya akan menghasilkan yang namanya limbah atau waste. Nah, tentunya selain dampak negatif juga ada dampak positif ya tentunya, karena apabila suatu negara atau suatu wilayah ingin berkembang, tentunya harus mulai dari sektor ekonomi ya, di mana bisa menambah penghasilan, membuka lapangan pekerjaan, sehingga menyebabkan masyarakat di sekitar sejahtera. Nah, tapi tadi ya ada dampak negatifnya tadi bagi lingkungan ternyata. Nah, di mana dari dampak tadi bisa mempengaruhi kualitas lingkungan ya, teman-teman ya. Nah, mulai dari ini misalnya, dari gambar ini teman-teman bisa lihat nggak? Ini ada pabrik ya. Nah, kira-kira asap pabrik ini apa nih dampaknya bagi kesehatan? Bisa dilihat di gambarnya teman-teman. Ya, bisa menyebabkan gangguan pernapasan ya. Oke, kemudian apa lagi ini? Nah, ini ada limbah cair ya. Nah, menyebabkan ekosistem air tawar atau air laut banyak yang mati ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ada dampak dari kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia ya, oleh industri, oleh perusahaan. Nah, bagaimana mencegah dari adanya dampak negatif ini? Nah, kita bisa simpulkan bahwa ada 3 cara ya, atau 3 pendekatan yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya dampak negatif bagi lingkungan tadi. Yang pertama adalah pendekatan edukatif atau pendidikan, yang kedua teknologi, yang ketiga adalah administrative approach atau pendekatan secara administrasi. Kalau pendekatan secara pendidikan, ada yang tahu nggak, teman-teman? Ya, sosialisasi, benar, penyuluhan. Kalau teknologi gimana? Oke, dengan Oke, jadi dengan mesin atau teknologi ramah lingkungan. Nah, sedangkan administrative approach apa contohnya teman-teman? Ya tepat sekali, AMDAL ya. Jadi AMDAL itu adalah contoh dari pendekatan administratif untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat dari aktivitas yang dihasilkan oleh manusia. Oke, udah paham ya konsepnya ya. Berarti teman-teman di sini ada yang bisa menyimpulkan apa itu AMDAL? Ya, silakan. Jadi apa nih AMDAL nih? Ya, Budi, silakan Budi.
Oke, bagus sekali jawabannya. AMDAL adalah peraturan ya, peraturan terkait pengelolaan lingkungan. Oke, ada lagi nggak yang punya pendapat lain? Oke, silakan Inaya. AMDAL adalah dokumen. Ya, oke. Saya simpulkan ya, benar jawaban teman-teman semuanya benar ya. Jadi AMDAL itu adalah peraturan. Nah, ini dia ya. Saya pakai pengertian AMDAL dari peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Sini ada AMDAL merupakan suatu studi ya mengenai dampak penting ya dari rencana atau aktivitas usaha terhadap lingkungan. Nah, di mana studi ini akan menjadi syarat ya untuk pengambilan keputusan, termasuk perizinan ya yang dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah lokal. Oke, jadi apa tadi poinnya teman-teman? Studi, betul sekali, studi atau kajian tentang apa? Oke, dampak penting dari aktivitas rencana atau aktivitas usaha terhadap lingkungan, betul. Nah, digunakan untuk apa ini, teman-teman? Oke, untuk pengambilan keputusan ya dalam perizinan usaha. Oke, itu tadi poin-poinnya ya terkait dengan AMDAL. Nah, selanjutnya apa itu dampak penting ya? Tadi kita udah bahas bahwa akan ada dampak penting ya yang dibahas di dalam AMDAL yang akan dikaji. Nah, ini adalah diagram mengenai dampak penting, teman-teman. Ada yang tahu nggak maksud dari diagram ini apa? Oke, silakan. Ari, silakan Ari. Oke, jadi with project ini dan oke, jadi benar sekali. Jadi dampak lingkungan itu terjadi jadi perbedaan yang terjadi sebelum dan setelah adanya project ya. Nah, ini adalah selisih atau perbedaan ya yang terjadi ya. Nah, kemudian kita harus tahu nih apa aja nih yang berbeda. Nah, bisa jadi dari yang pertama tipe atau lingkungan alamnya ya, perubahan yang terjadi dari lingkungan alamnya. Apalagi kemudian itu ya besar dampaknya ya, perluasan dampaknya itu betul sekali. Jadi apakah dia betul apakah misalnya akan ada asap misalnya ya, apakah asap itu bisa mencakup satu desa saja atau dua desa atau bahkan kota gitu ya. Timing. Oke, waktunya ya, waktu persebaran dampaknya. Durasi juga mirip ya. Jadi apakah jangka pendek apa jangka panjang nanti ya? Apakah malah setelah proyek tersebut malah akan ada dampaknya? Benar ketidakpastian dampaknya ya apa saja. Dan kemudian ada nggak nih apa terjadi dampak itu akan kembali lagi gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah integrasi ya antar aspek di dalam AMDAL. Nah, di dalam kajian AMDAL itu sendiri, teman-teman akan ada beberapa aspek yang dikaji ya. Jadi tidak hanya aspek lingkungan saja, teman-teman. Jadi mulai dari aspek biofisik dan alam ya. Jadi mulai dari cuacanya gimana, iklimnya seperti apa daerah tersebut ya, kondisi tanah segala macam. Kemudian yang kedua kondisi sosial budayanya masyarakat di sekitarnya. Kemudian bagaimana kesehatan dan keselamatan kerjanya. Kemudian yang dikaji juga aspek ekonomi tentunya ya, keberlanjutan ekonominya. Kemudian landscape dan visual, dan juga yang dikaji adalah mengenai masyarakat adat dan masyarakat yang tinggal di daerah setempat ya, di daerah sekitar proyek tersebut. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan beberapa research yang telah saya lakukan mengenai dampak dari perilaku manusia terhadap lingkungan ya. Nah, oke, di artikel yang pertama ini saya pernah meneliti mengenai dampak perilaku masyarakat terhadap kualitas air Sekanak ya. Nah, di penelitian ini saya dihasilkan bahwa
perilaku masyarakat yang sering membuang sampah ke sungai, yang masih melakukan MCK gitu ya, dan tidak memiliki eh, tidak memiliki pengolahan limbah komunal ya, sehingga air yang ada itu langsung masuk ke badan sungai, teman-teman. Nah, sehingga ini menjadikan pencemaran air sungai ini sulit untuk dihindari ya, terutama di Sungai Sekana ini. Nah, selanjutnya adalah penelitian saya lakukan terhadap pengaruh penambangan pasir terhadap kondisi sosial ekonomi, fisik, dan keluhan kesehatan masyarakat. Nah, studi kasusnya di Desa Pematang Kasih, Kecamatan Mesuji, Oki. Di sini saya mendapatkan kesimpulan bahwa dengan adanya kegiatan penambangan pasir ini, selain adanya dampak positif yaitu pembukaan lapangan kerja, tapi juga memiliki dampak negatif lainnya ya, terutama masalah kesehatan dalam masyarakat karena menyebabkan masyarakat batuk-batuk gitu ya karena polusi udara tadi. Kemudian juga menyebabkan jalanan rusak. Jadi juga ada dampak negatif terhadap lingkungannya, teman-teman. Oke. Nah, ini saya ada diskusi nih. Silakan teman-teman berdasarkan kelompoknya sudah kita bagi kemarin, teman-teman bahas mengenai. Jadi setelah penjelasan yang sudah kita diskusikan tadi, sudah kita uraikan tadi, silakan teman-teman diskusikan. Jadi apa peran AMDAL ini di dalam pembangunan berkelanjutan dan juga pembangunan yang ramah lingkungan? Nah, silakan didiskusikan terlebih dahulu dan hasilnya teman-teman ketik atau akses melalui padlet.com ya. Nah, teman-teman isi di situ pendapat teman-teman berdasarkan kelompok tadi ya. Jadi cukup kelompok, nggak usah individu. Oke, saya akan copy link ini, silakan teman-teman isi. Oke. Oke, sudah teman-teman ya. Oke, kita lihat hasil dari diskusi teman-teman. Oke, ada 4 kelompok di sini sudah menjawab. Ya, kelompok 1 bahwa perannya ini strategis ya dalam upaya pencegahan pengendalian lingkungan melalui AMDAL. Oke, bagus sekali jawabannya. Kelompok kedua, peranan AMDAL sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan dan kawasan lingkungan. Oke. Kelompok 3, AMDAL menjaga agar membangun sesuai terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan. Oke, yang keempat ini menggunakan pasal 33 ayat 4 ya, bahwa oke, sesuai dengan amanah pasal 334 bahwa oke. Oke, jadi yang vital ya, sumber daya alam yang vital itu dikelola oleh pemerintah ya, gitu ya. Oke, baik sekali jawaban teman-teman. Kalau gitu teman-teman sudah bisa menyimpulkan ya dalam hal ini seperti apa pentingnya AMDAL ya dalam pembangunan berkelanjutan. Oke, saya akan kembali lagi ke slide teman-teman. Ya, ini akan saya jelaskan sepintas mengenai 4 dokumen AMDAL teman-teman. Ya, mungkin teman-teman belum pernah melihat dokumen ini, tapi dalam dokumen AMDAL itu terdiri dari 4 dokumen ini. Jadi AMDAL ini adalah studinya, kajiannya yang akan ditulis atau akan dilaporkan di dalam 4 dokumen ini. Yang pertama ada yang disebut dengan KANDA atau kerangka acuan analisis dampak lingkungan. Jadi ini terkait dengan kerangkanya ya. Jadi apa aja dampak penting yang bisa terjadi karena adanya proyek tersebut. Yang kedua adalah ANDAL. Nah, ini detailnya teman-teman ya, detail dari kerangka acuan tadi. Jadi dampak-dampak tadi diuraikan secara detail. Dan kemudian 2 dokumen yang terakhir ini adalah dokumen yang berbeda tapi saling berkaitan. Karena dokumen yang pertama terkait dengan RKL atau Environmental Management Plan atau rencana, K itu kelola ya, pengelolaan lingkungan, dan P itu RPL, rencana pantau ya, jadi rencana pemantauan lingkungan. Nah, jadi yang dilakukan sebelum dan setelah proyek itu dikerjakan, itu teman-teman. Oke, ini adalah apa saja nih berarti manfaat dan juga tujuan dari AMDAL. Nah, ada tiga stakeholders di sini ya teman-teman ya. Ada pemerintah, ada
swasta, dan juga ada masyarakat. Oke, mana yang menurut teman-teman? Kalau pemerintah, kira-kira apa tujuan AMDAL atau manfaat AMDAL bagi pemerintah? Silakan, raise hand. Oke, Budi, silakan Budi. Baik, tepat sekali. Nah, jadi tujuan AMDAL itu adalah, manfaat ya, manfaat AMDAL bagi pemerintah sendiri menjadi decision maker ya, atau pembuat kebijakan yang bisa memutuskan ya apakah kegiatan tersebut bisa berlanjut atau tidak. Nah, sekarang bagaimana dengan perusahaan? Nah, perusahaan sendiri sebagai si pemilik proyek ya, tentunya yang bisa memastikan bahwa kegiatan mereka ini sesuai ya atau berkelanjutan gitu. Yang terakhir adalah peran masyarakat itu sendiri. Nah, peran masyarakat sangat sentral ya, karena AMDAL sendiri berperan ini memberikan informasi kepada masyarakat, kemudian membuat mereka sadar bahwa harus ada pengelolaan ya dari kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, tapi ada main objektifnya ya. Jadi tujuan utamanya AMDAL ini memastikan bahwa pembangunan itu sudah berjalan secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan ya, teman-teman ya. Oke, nah berikut ini adalah studi kasus berdasarkan kelompok yang sudah dibagi kemarin juga teman-teman. Silakan teman-teman analisis ya. Ini yang pertama, ada artikel tentang Palembang nih, direndam banjir. Nah, kita udah ngerasain ya beberapa hari kemarin karena hujan banjir. Nah, kemudian artikel kedua, sejumlah wilayah Palembang terendam banjir setelah hujan seharian. Nah, kira-kira pertama, teman-teman jelaskan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya banjir ya di Palembang ini, terutama pada saat terjadinya hujan. Apa saja? Teman-teman uraikan, sebutkan satu persatu apa saja faktor yang mungkin saja memicu terjadinya banjir ini di Palembang. Yang kedua, teman-teman jelaskan juga pentingnya AMDAL dalam hal ini. Apa sih pentingnya AMDAL sehingga kejadian ini atau bencana banjir ini tidak terjadi ya, atau bisa diatasi gitu ya. Yang ketiga, apa saja peran dari semua stakeholder? Tadi ada siapa saja teman-teman stakeholdernya? Pemerintah, oke. Oke, perusahaan betul, dan masyarakat ya. Nah, jadi teman-teman jelaskan di sana apa saja peran dari 3 stakeholder tadi ya dalam hal mengatasi atau dalam hal bagaimana agar banjir di Palembang ini bisa diatasi gitu ya. Oke, nah ini teman-teman kerjakan di rumah secara berkelompok dan nanti silakan teman-teman upload di laman Fiklas ya untuk tugas kelompok. Oke. Ya, sebelum kita akhiri, boleh silakan kasih kesimpulan nih, apa aja nih kesimpulan kita hari ini? Ya, silakan Resen. Oke, Budi. Pertama definisi AMDAL dulu deh. Apa itu AMDAL? Oke, jadi AMDAL itu adalah tepat sekali. Jadi AMDAL instrumen mengenai mengkaji dampak lingkungan ya. Jadi AMDAL adalah satu instrumen yang mengkaji dampak penting dari suatu kegiatan terhadap lingkungan, betul sekali. Kemudian AMDAL juga menjadi apa teman-teman? Ya, menjadi syarat ya agar diperolehnya izin lingkungan ya dari pemerintah yang diberikan kepada perusahaan. Betul sekali teman-teman. Kemudian apa lagi kesimpulannya? Tadi yang udah kita bahas. Ada beberapa aspek ya teman-teman yang kita kaji dalam AMDAL. Apa yang pertama? Ya, biofisik. Kemudian apa lagi? Oke. Sosial budaya, ekonomi, betul. Apalagi landscape ya. Oke, masyarakat adat. Oke. Kemudian ada 4 dokumen AMDAL. Apa aja teman-teman? Betul sekali, Kak. ANDAL. Apalagi? ANDAL, betul. Selanjutnya, 2 dokumen terakhir apa? RKL, RPL. Oke, itu ya kesimpulan kita hari ini ya. Oke. Ya, apabila ada yang ingin tanyakan, silakan teman-teman ya. Saya kasih waktu sebelum kita berakhir. Silakan bila teman-teman ingin bertanya.
Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir, yang sudah berpartisipasi aktif untuk kegiatan hari ini. Jangan lupa tugasnya ya untuk pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas mengenai aspek ini ya, tahapan penyusunan AMDAL ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita akhiri, kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan dan penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Bye-bye.